Orang sering bingung, ini suara pemerintah, suara partai politik, suara relawan, atau suara istana. Pemerintah bingung dan tampak saling bertabrakan antara menteri satu dengan menteri yang lain. Presiden setiap ucapannya akan berubah menjadi kebijakan psikologis negara. Itu bisa memengaruhi pasar ekonomi, ya kan? Kemudian juga mempengaruhi diplomasi. Aparat birokrasi bisa terkena, menimbulkan persepsi internasional. Sebagian elit Prabowo itu kan bagian dari elit komunikasinya Jokowi dulu kan. Politik populis, narsistik, penuh dengan pencitraan. Nggak jelas, misalnya ada penasihat khusus presiden bidang komunikasi, Hasan Nasbi. Apa bedanya dengan kepala Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, si Kodari? Ada juga juru bicara kantor staf presiden. Belum lagi kemudian sekretaris kabinet seperti menjadi juru bicara para menteri. Nanti yang menjadi korban dari pola komunikasi yang beragam ini siapa? Ya, Presiden Prabowo sendiri akan menjadi korban. Sobat Mondok, setelah 1,5 tahun menjadi presiden, menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, ternyata pola komunikasi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto belum banyak mengalami perubahan. Dalam arti masih menyelipkan diksi-diksi yang bersifat kontroversi di masyarakat gitu. Contohnya adalah ketika Presiden ingin menertibkan kalangan pengamat, dan itu memunculkan reaksi dari para pengamat juga, yang salah satunya berbuah pada kontroversi pernyataan Saiful Mujani yang mengatakan satu-satunya jalan adalah menjatuhkan Presiden untuk menghentikannya. Yang lain belakangan juga muncul diksi kabur saja kalian keluar dan pergilah ke Yaman. Kita tahu bahwa diksi kabur saja dulu itu juga sudah muncul setahun di belakang gitu. Artinya kenapa muncul lagi sekarang dan ditambah dengan penyanyi Yaman. Nah, untuk melihat pola-pola komunikasi yang terjadi, apakah memang Presiden perlu mengubah pola-pola itu ataukah tetap mempertahankannya, kita mendatangkan lagi seorang yang maha terpelajar, ahli komunikasi politik, pertahanan, keamanan, intelijen dari Universitas Nasional, dan sekaligus jurnalis senior kita, Bang Dr. Slamet Ginting. Sehat Bung Indra? Sehat, horas Bang. Oh, horas menjua-jua. Bang, ya. Kalau kita lihat, apa ada perbedaan pola komunikasi Presiden Prabowo ini sebelum dan setelah menjadi presiden? Prabowo itu mengubah dari gaya konfrontatif menjadi gaya institusional. Jadi sebelum menjadi presiden, Prabowo itu cenderung gaya komunikasi politiknya itu populis, kemudian nasionalistik. Nah, kalau Jokowi populis narsistik. Nah, kalau Prabowo populis nasionalistik. Nah, narasinya keras, langsung, emosional, kemudian juga penuh simbol perlawanan. Komunikasi politiknya dibangun atas 3 fondasi menurut saya. Pertama, dia berusaha membangun narasi ada musuh bersama bagi bangsa Indonesia. Musuh bersama itu ya elit lama. Elit lama itu ya misalnya ya Jokowi kan elit lama di 2019 itu. Lalu ada oligarki asing, kemudian juga ada ketimpangan ekonomi hingga kebocoran kekayaan negara. Maka Prabowo identik dengan kata-kata bocor, 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 ya seperti itu. Nah, itu yang menjadi tema utama dalam pidato-pidato Prabowo pada saat Pilpres 2014-2019.
Nah, gaya ini efektif tentunya untuk membangun solidaritas bagi para pendukungnya. Yang kedua, saya melihat itu betul-betul gaya militeristik dan juga paternalistik. Gaya bicara Prabowo itu tegas, komando sentris, penuh gestur kepemimpinan ala militer, dan pendukungnya melihat ini sebagai figur strong leader yang bisa ditampilkan menjadi pemimpin nasional. Yang ketiga, emosinya lebih dominan daripada teknokrasinya. Mengapa? Karena Prabowo yang lama itu di 2014-2019 sering membangkitkan perasaan nasionalisme daripada menjelaskan detail kebijakan apa yang akan dilakukan kalau menjadi presiden. Jadi lebih cenderung emosional, dan model komunikasi seperti ini memang cocoknya untuk oposisi begitu. Tentu saja dalam politik elektoral, opini sang oposisi memang membutuhkan energi energi konflik gitu yang dimunculkan agar publik memiliki alasan emosional untuk berpihak kepada oposisi. Oposisi biasanya melakukannya dengan cara-cara seperti itu. Namun setelah Prabowo menjadi presiden, situasinya berubah total, Bung Indra. Begitu. Kenapa terjadi perubahan itu, Bang? Ya, presiden tidak lagi cukup hanya menjadi simbol perlawanan. Seperti oposisi kan simbol perlawanan. Tapi ketika menjadi presiden, dia harus menjadi simbol stabilitas nasional. Itu beda kan, bukan perlawanan lagi, tapi simbol stabilitas nasional. Oleh karena itulah komunikasi politik Prabowo Subianto cenderung lebih tenang sebenarnya. Lebih diplomatis, lebih akomodatif, dan lebih menghindari konflik daripada saat menjadi oposisi atau belum menjadi presiden. Dia menghindari konflik terbuka dengan publik itu di awal tuh. Kemudian dia lebih sering memakai bahasa persatuan nasional. Dan dibanding misalnya bahasa pertempuran politik, dia nggak mau itu, tapi untuk persatuan nasional. Jadi betul-betul ada transisi komunikasi, dan saya lihat tidak sepenuhnya terkelola dengan baik, Bung Indra, dalam pemerintahan gitu. Apa contohnya, Bang, dari pola komunikasi yang kurang terkelola dengan baik ini? Iya, karena itu benar yang Bung Indra bilang, muncul kritik di mana-mana terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo itu. Banyak kalangan akademisi atau ahli komunikasi, ahli politik melihat ada perubahan gaya komunikasi politik Prabowo yang tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan sistem komunikasi pemerintahan yang rapi. Kocar-kacir itu. Akibatnya muncul beberapa persepsi terhadap pidato-pidato Prabowo itu. Ya misalnya presidennya kuat, tapi juru bicara pemerintahnya lemah gitu. Juru bicara negara lemah. Prabowo sebagai figur politik dianggap punya karismatik yang luar biasa, tapi di sisi lain narasi pemerintah sering tidak relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Prabowo. Jadi tidak sinkron gitu ya. Kadang-kadang menteri berbicara sendiri-sendiri, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh presiden. Kadang-kadang klarifikasi pemerintah juga terlambat. Isu bergulir, tapi tidak ada reaksi, terlambat. Jadi isu berkembang liar terlebih dahulu di media sosial, baru kemudian dijawab. Nah, ini kan ketinggalan, seperti ketinggalan kereta gitu. Yang satu masih di stasiun, sementara Prabowo-nya sudah naik kereta sedang berjalan. Nah, dalam era digital tentu saja kekosongan narasi ini sangat berbahaya, apalagi jika pemerintah ya
lambat menjelaskan kepada publik, maka ini akan diisi biasanya oleh spekulan, oleh buzzer atau oposisi. Yang kedua, saya melihat komunikasi Prabowo juga komunikasi tim Prabowo cenderung elitis. Misalnya, tim komunikasi pemerintah sering dianggap lebih kuat berbicara kepada elit, kepada sesama menteri di kabinet gitu. Dia kurang membumi. Dan dia hanya juga kepada media-media tertentu, juga kepada lembaga survei-survei tertentu, tetapi kurang membumi dan menyentuh akar rumput. Nah, ini karakter pemilih Prabowo yang kemarin 58%, itu kan banyak juga mengambil dari polanya Jokowi, pemilih Jokowi, yang cenderung komunikasinya emosional dan populis. Jadi ketika masuk di dalam pemerintahan, maka pendekatan teknokratis ini justru membuat sebagian pendukung merasa ada jarak dengan Prabowo Subianto. Nah, yang ketiga, tidak ada single naratif. Narasinya berpencar-pencar, bercabang-cabang. Padahal kalau kita lihat di eranya Jokowi, jelas ada, walaupun sering dikritik komunikasi publiknya tidak bagus, tapi ada satu kelebihan di era Jokowi. Apa itu? Narasi utamanya relatif konsisten. Misalnya pembangunan. Infrastruktur ya? Iya, pembangunan infrastruktur, hilirisasi. Sementara di era Prabowo, itu ngambang. Misalnya publik masih mencari grand naratifnya apa? Apakah fokus pada ketahanan nasional? Apakah fokus pada ekonomi rakyat, pada geopolitik, atau stabilitas? Nah, Pak Harto pada stabilitas. Bung Karno pada revolusi belum selesai, gitu kan? Nah, ini belum muncul nih di era Prabowo sudah 1,5 tahun. Karena itu narasi besar dari Prabowo belum terkonsolidasi dengan baik, dan ini yang saya catat seperti itu. Komunikasi pemerintah cenderung sporadis begitu. Apa itu yang menyebabkan misalnya Badan Komunikasi Presiden pemerintah RI, Kodari misalnya, mengambil media-media non-mainstream, ada 40 lebih katanya new media. Tapi sebagian juga mengatakan bahwa belum ada kerjasama. Apa itu caranya? Media homeless ya? Homeless ya? Jadi memang menarik juga mengapa orang seperti Kodari, Hasan Nasbi masih dirangkul kan oleh Prabowo. Jadi saya melihatnya begini. Pertanyaan pentingnya, jika dia dianggap lemah ya, publik kan menganggap bahwa ini salah satu kelemahan ada di Kodari dan Hasan Nasbi. Tapi pertanyaan yang penting adalah mengapa dia direkrut kembali, kan begitu. Misalnya Hasan Nasbi dianggap produk reject yang dimunculkan kembali. Jawabannya menurut saya lebih bersifat politis daripada sekedar teknis komunikasi. Saya melihatnya begini, mereka dianggap memahami peta opini publik. Ya. Hasan Nasbi dan Kodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Nah, dalam politik modern, Bung Indra, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo. Memang ada kritik dalam aspek komunikasi lapangan, kemudian juga, tetapi di luar tetapi di lingkar kekuasaan, maksud saya, mereka dianggap memahami tren opini yang berkembang, kemudian juga tahu cara kerja media,
juga mengerti psikologi pemilih. Kodari itu kan S1-nya psikologi, kemudian S2-nya perilaku politik, ya dianggap matching dengan ilmunya. S3-nya ilmu politik, dan dia dianggap mampu menjaga arah politik nasional. Dan tentu saja di dalam politik itu soal rasa, soal loyalitas. Dianggap loyalitas politik lebih penting dari popularitas publik. Ya, jadi secara popularitas mungkin dia dianggap publik, ada yang menganggap tidak kurang bisa membawa tim komunikasi publik pemerintah Prabowo di atas gitu. Tapi dalam pemerintahan itu presiden biasanya memilih orang yang dipercaya secara politik, bukan sekedar disukai publik atau tidak. Ini jadi soal kepercayaan. Ya, presiden percaya pada Kodari, ya silakan, tentu saja presiden punya alasan-alasan. Jadi itulah komunikasi politik itu, karena menyangkut aspek informasi yang sensitif, keduanya tentang bagaimana mengelola krisis, terutama manajemen komunikasi krisis dan juga pertarungan narasi kekuasaan. Nah, ini memang menarik tadi soal pertemuan Badan Komunikasi Pemerintah dengan New Media yang kemudian sekarang dikritik. Ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless. Dan beberapa dari mereka juga menganggap bahwa kami bukan bagian yang diundang Bakom. Kami tetap akan independen. Kami ingin mengikuti prosedur atau tata kelola yang diatur oleh Dewan Pers. Nah, ini menimbulkan sangka terhadap Badan Komunikasi Pemerintah. Memang Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan bahwa media-media ini yang tergabung dalam media baru ya. Media baru ini mengajukan surat untuk bertemu dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi. Yang ketiga, saya kira menarik posisi Hasan Nasbi maupun Kodari itu adalah jembatan penghubung Prabowo dengan elit lama, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, yang sering diabaikan juga oleh publik yang mengkritik. Mereka adalah bagian dari jembatan karena mereka memiliki kedekatan dengan ekosistem politik era Jokowi. Dan ketika Prabowo membangun pemerintahan koalisi besar, termasuk menggandeng sekitar 17 orang yang dulu di dalam pemerintahan Jokowi, ya mereka bagian dari 17 orang. Jadi bagian dari jembatan ekosistem lama antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi kira-kira seperti itu. Inilah transisi politik yang mengandalkan kesinambungan politik begitu. Tapi apakah itu cukup ideal? Karena bagaimanapun kan publik mengharapkan sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang baru dari Pak Prabowo gitu. Nah di sisi lain, seringnya Pak Prabowo ke luar negeri apa karena dia lebih fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia sendiri? Ya ini memang kritik publik seperti itu, Bung Indra. Misalnya dianggap ada kegagalan komunikasi politik atau komunikasi publik di istana. Seringkali juga publik menilai komunikasi pemerintah itu buruk ya. Kemudian juga karena ada kegaduhan di media sosial sehingga publik juga melihat, oh ini pertemuan kemarin dengan New Media barangkali
ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan media-media baru. Media kan media mainstream, media sosial, sekarang ada new media, dan jangan sampai sebenarnya media yang cenderung memfitnah dan juga dengan kebencian. Artinya DFK itu, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Itu yang dikhawatirkan publik. Jangan sampai pemerintah itu menggandeng media yang seperti ini. Saya tidak menyebut mereka yang diundang itu adalah bagian dari buzzer, tidak. Tapi kan kritik sebagian orang seperti itu, dan Bakom menurut saya harus menjelaskan. Tapi dari sudut pandang istana yang saya lihat adalah ukuran keberhasilan itu agak berbeda, Bung. Misalnya begini, yang penting stabilitas politik tetap terjaga, mau dengan siapapun, dengan atau siapapun yang menggawangi. Kemudian approval rating presiden harus selalu tinggi, gitu ya. Kemudian juga koalisi tetap solid dan juga pasar tidak panik. Itu yang dibutuhkan oleh istana, bukan soal siapa figur yang menggawangi. Jadi selama indikator utama kekuasaan masih aman, kritik terhadap komunikasi publik tim kepresidenan belum tentu dianggap sebagai alasan untuk mengganti orang-orangnya. Buktinya yaitu lu lagi kan, Kodari lagi, kemudian Hasan Nasbi lagi, begitu. Ya kalau kita lihat kan new media ini sekalipun ada sebagian yang menolak, mengatakan bekerja sama, tapi toh konten-konten mereka sekarang sudah merupakan bagian yang diproduksi oleh istana. Contohnya MBG. Itu kan mereka udah munculkan sekarang. Artinya apa? Ya tadi dikatakan jangan sampai jadi buzzer, tapi toh nyatanya new media ini yang memang punya miliaran viewers ya, itu sudah digunakan sekarang. Ya mestinya ada transparansi ya. Ini perang di dunia maya, juga publik harus mendapatkan penjelasan mana yang hoax, mana yang nyata. Yang namanya media itu dalam tanda petik, kitab sucinya adalah fakta dan data, bukan disinformasi, bukan misinformasi, apalagi fitnah dan kebencian. Jangan sampai kalau kritik terhadap program pemerintah itu dianggap hoax, lalu informasi dari pemerintah yang kontra dengan kritik itu dianggap sebuah kebenaran. Saya pikir ya nggak ada salahnya kritik dari masyarakat, dari kalangan akademisi terhadap program-program pemerintah. Itu kan sebenarnya wujud dari keprihatinan, wujud dari kecintaan kepada pemerintah, kepada negara. Tidak perlu alergi kritik menurut saya. Jadi persoalan komunikasi di pemerintahan Prabowo ini akhirnya bukan semata pada individu-individu, melainkan kepada struktur. Nah, saya melihat pemerintahan yang koalisinya sangat gemuk ini, Bung Indra, itu akhirnya menghadapi terlalu banyak pusat suara. Ada kementerian-kementerian, dan kementerian itu ada suara partai politik, di mana menteri yang dari partai politik berada di situ. Jadi ada suara pemerintah, orang akhirnya sering bingung. Ini suara pemerintah, suara partai politik, suara relawan, atau suara istana, hingga kelompok pendukung digitalnya. Ini kan publik menjadi bingung karena itu tadi, pemerintahan ini terlalu gemuk kabinetnya. Jadi nggak jelas ini sebenarnya suara siapa. Apalagi nanti menjelang pemilu. Sehingga bias ini sebenarnya suara siapa. Jadi semakin besar koalisi, maka dampaknya semakin sulit untuk menyatukan pesan politik. Itu risikonya. Karena itu tantangan utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto, era komunikasi politiknya, bukan sekadar sekarang mencari juru bicara yang pintar, tetapi bagaimana
mendisiplinkan komunikasi nasional di dalam pemerintahan, dan itu jauh lebih sulit daripada sekedar memenangkan pemilu gitu, Bung Indra. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa dengan struktur yang gemuk ini, Iya, bukan hanya masalah gemuk ya. iya, Kalau tentara itu kan juga dibilang ya terlalu banyak orang tetapi satu komando. iya, Ini gemuk banyak komando. iya. Menko misalnya, beberapa Menko saya lihat itu semacam dualisme. Ketika melakukan pernyataan, apakah dia sedang memberikan pernyataan tentang program pemerintah atau ke konstituennya, menjaga konstituennya sendiri. Coba Bung Indra lihat sekarang. Menteri-menteri itu punya tim komunikasinya sendiri. Kalau kita lihat, kok ini ada di Instagram atau medsos partai politiknya. Ini dia sedang jadi menteri atau sedang jadi aktivis partai politik? Kan nggak jelas. Harusnya menurut saya idealnya tidak begitu. Biarlah yang urusan partai politik dikelola oleh partai politiknya. Anda sebagai menteri ya konsentrasi, misalnya Komdigi. Nggak boleh dia jadinya kesannya untuk Golkar, kalau yang dari Golkar. Kemudian yang dari Gerindra, kesannya untuk Gerindra. Yang dari PAN juga gitu, Menko Pangan misalnya. Ini kan jadi bias menurut saya. Karena itu betul-betul kemenangan politik tidak selalu identik dengan kemenangan komunikasi. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi ini harus jelas, ini komunikasi untuk siapa gitu. Nah, dalam beberapa kasus ini menjadi bias. Karena itu menurut saya pemerintahan Prabowo Subianto itu ada pertarungan komunikasi politik di kabinetnya, tidak satu. Dulu kan satu suara, cukup Menteri Penerangan Harmoko gitu ya, era Presiden Soeharto begitu. Kemudian ya semuanya informasi di situ. Nah ini kan masing-masing punya juru bicara gitu loh. Jadi nggak jelas. Sehingga mestinya kita ingat tiap pekan itu dulu ada penjelasan dari Menteri Penerangan. Ini kan nggak jelas. Tapi memang dulu itu barangkali hanya satu sumber informasi dari lembaga plat merah. TVRI, RRI, LKBN Antara, begitu kan. Tapi sekarang kan enggak. Karena itu harus dikelola juga dengan baik. Ini kan nggak jelas. Misalnya ada penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, Hasan Nasbi. Apa bedanya dengan kepala Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, si Kodari gitu kan? Belum lagi nanti ada juga juru bicara kantor staf presiden. Nah, seperti itu. Belum lagi kemudian sekretaris kabinet seperti menjadi juru bicara para menteri. Kan nggak jelas ini pola komunikasinya, sehingga dikritiklah pola komunikasi publik pemerintahan Prabowo gitu. Artinya nanti yang menjadi korban dari pola komunikasi yang beragam ini siapa? Ya, Presiden Prabowo sendiri akan menjadi korban karena dia adalah kepala pemerintahannya. Padahal Prabowo dikenal sebagai tokoh dengan komunikasi politik yang keras, kemudian juga emosional, nasionalistik, dan mudah membakar semangat massa. Tapi kemudian ada misalnya pertanyaan wartawan kepada seorang menteri, tapi dijawab oleh sekretaris kabinet, pokoknya ada ketika uangnya dari mana. Loh kan ini nggak jelas kemudian. Selain tidak jelas, mengundang banyak pertanyaan. Kok gini ya penjelasannya? Padahal uang negara itu dari APBN. APBN itu dari pajak rakyat. Harusnya jelaskan secara rinci kepada rakyat. Bukan narasi-narasi satu kalimat. Ada aja. Pokoknya ada. Yang seperti itu kan menjadi menjadi blunder bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi kan publik kan juga yang paling menderita di sini dengan pola komunikasi ini. Artinya selain yang jadi korban presiden, berarti publik juga berarti? Oh iya, belum lagi menurut saya beberapa kali juga presiden itu
pidatonya kontroversi seperti Bung Indra bilang tadi di dalam pembukaan, kerap blunder, multitafsir, bahkan pilihan diksinya kurang pas gitu ya. Kalau dulu kabur saja misalnya, sekarang sudah ada tambahan kata Yaman. Kan itu juga menimbulkan problem sendiri, mengapa harus menyebut sebuah negara. Jadi menurut saya memang perubahan posisi dari semula oposisi kemudian menjadi penguasa sesungguhnya menuntut perubahan cara yang lebih elegan di dalam berbicara, terutama berbicara di depan publik. Jadi kalau saat berada di luar kekuasaan, mungkin nggak apa-apa kalau salah-salah sedikit gitu. Tapi begitu dia sudah memegang kekuasaan, menjadi presiden, itu lain lagi. Jadi ini dulu barangkali oposisi yang dibutuhkan orang adalah simbol keberanian. Keberanian mengkritik kepada penguasa. Seperti kita kan. Ya kita mengkritik terhadap penguasa, ya kita bagian dari simbol keberanian itu. Tapi ketika seseorang telah menjadi presiden, setiap ucapannya akan berubah menjadi kebijakan psikologis negara. Ini yang hati-hati, tidak boleh sembarangan gitu. Nah, kalimat yang spontan sekalipun dari presiden itu bisa memengaruhi pasar ekonomi, ya kan? Kemudian juga mempengaruhi diplomasi dan juga aparat birokrasi bisa terkena sehingga juga akan menimbulkan persepsi internasional. Misalnya, bagaimana sikap kita terhadap situasi di Timur Tengah, bagaimana sikap kita terhadap Donald Trump, itu harus hati-hati pemerintah. Karena akan mempengaruhi diplomasi, akan mempengaruhi persepsi internasional. Karena itu dari semula komunikasinya emosional, Prabowo pada saat menjadi oposisi, dia harus mengubah jadi komunikasi yang kenegaraan, harus memikirkan itu. Ciri komunikasi Prabowo itu memang sangat personal. Percaya dirinya kan begitu tinggi, kemudian spontan, lalu improvisatif. Kenapa? Karena dia kerap berbicara sangat panjang dan tanpa teks dan mengandalkan intuisi pidato. Tapi kan akhirnya sering salah, misalnya ya, ketika mengundang pengamat atau mengundang jurnalis senior, itu pembicaraan sampai panjang 5 jam. Nah, kesannya malah jadi monolog dari presiden kepada orang yang diundang. Harusnya tidak. Jadi dia mendengarkan aja, presiden mendengarkan apa keluhanmu gitu loh. Karena persoalannya seringkali komunikasinya juga tidak nyambung antara kabinet dengan presiden. Kan sering dianggap dan itu menjadi rahasia umum. Para menteri sudah 1,5 tahun untuk menghadap presiden pun sulit gitu loh. Berarti ada komunikasi yang tersumbat. Apalagi dunia luar, apalagi akademisi, apalagi kalangan pengamat. Karena itu menurut saya presiden harus membuka waktu yang lebih panjang. Dia sebagai pendengar, bukan dia sebagai penceramah atau dia menjelaskan programnya supaya orang maklum. Jangan, menurut saya harus dibalik. Presiden harus mendengarkan. Sebenarnya pertemuan 2 jam atau kayak kita gini wawancara sekitar 1 jam aja udah cukup kan gitu. Apalagi menurut saya dalam kampanye politik model seperti sekarang itu yang efektif adalah bukan teks panjang. Karena harus kesannya otentik dan dekat dengan rakyat. Coba aja wawancara kita yang panjang di 1,5 tahun lalu dipotong-potong kan, dipotong-potong. Karena dalam kampanye politik itu model seperti yang singkat padat itu efektif dengan narasi-narasi yang dekat dengan rakyat. Konteksnya apa? Presiden punya improvisasi tanpa kontrol itu justru akan menjadi masalah. Jadi
sejumlah pernyataan presiden mungkin maksudnya baik, tapi dianggap tidak sensitif. Itu tadi, membuka ruang tafsir, contohnya yang menyuruh warga keluar saja. Ya. Mungkin maksudnya dalam logika politik Presiden Prabowo, maksudnya adalah ajakan mental untuk kuat sebagai warga negara menghadapi tantangan bangsa. Tapi di ruang publik digital itu kan bisa dipotong-potong kan, bisa dipotong-potong sehingga diviralkan lalu dibaca secara literal sebagai bentuk ketidakpekaan presiden atau pemimpin terhadap kesulitan rakyat. Ini yang mestinya dipahami oleh presiden gitu. Ada juga pidato-pidato, bukan hanya satu, mungkin 2, 3, 4 kali ketika presiden berpidato belum berkomunikasi dengan yang lain, tapi seolah itu sudah menjadi kebijakan. Misalnya, saya lihat di Sumatera ini ini atap itu nggak ada gentengnya. Nah, kita lakukan gentengisasi. Besok harga genteng langsung naik. Tapi dan yang paling terakhir adalah soal 8% itu yang di Monas ya, terkait dengan ojol ya. Itu kan langsung bikin yang punya perusahaan, ownernya kerepotan karena besoknya langsung ojolnya demo ke kantor. Iya betul. Perusahaannya. Padahal untuk menjadi 8% di sebuah perusahaan itu kan butuh banyak sekali waktu untuk mendiskusikan. Apa yang terjadi itu? Ya, karena itu di media sosial presiden tentu tidak lagi berbicara hanya kepada audiens di ruangan pidato, tapi dia juga berbicara kepada jutaan orang, ya, kepada jutaan orang dengan konteks yang berbeda-beda. Ya, karena itu satu diksi yang salah itu dapat menjadi blunder dan mengalahkan substansi pidatonya secara keseluruhan. Memang dia diwawancarai oleh wartawan beberapa, misalnya 10 wartawan. Tapi kan bukan dia wawancara atau bicara kepada 10 wartawan, tapi maknanya dia sedang berbicara kepada jutaan rakyat Indonesia. Ketika itu disebarluaskan oleh media massa atau media sosial. Ini yang barangkali presiden menurut saya tidak usah terlalu banyak cakap gitu ya. Cukup juru bicaranya. Karena kalau presiden yang bicara itu dianggap sebuah kebijakan, sebagai sebuah keharusan. Perusahaan ikuti dong, presiden tadi bicara 8% kan gitu. Soal genteng. Nah itu juga problem. Apakah semua rumah itu harus gentengisasi? Loh, kalau di Papua barangkali dia butuh daun-daun gitu kan. Ijuk ya? Ijuk gitu kan, ada seperti di Sumatera Barat misalnya, rumahnya biasanya pakai seng baru ditutup ijuk gitu kan, nggak biasa selalu ijuk atau genteng kan, berbeda-beda. Harusnya konteksnya lihat, sama dengan bicara ketahanan pangan, bicara beras. Loh, kalau di Indonesia Timur itu kan sagu. Kalau kita ingat waktu belajar di SD, makanan pokok orang Madura dan orang NTT apa? Jagung. Iya kan? Gitu kan? Jadi konteksnya harus jelas. Jadi inilah menurut saya seringkali tim komunikasi pemerintah dianggap lemah karena kritik terhadap tim komunikasinya itu tidak mampu mengimbangi ketika presiden bicara. Harusnya langsung ada penjelasan. Supaya publik tidak mempunyai tafsir sendiri. Tafsirnya harus satu tafsir dari tim komunikasi pemerintah. Dia harus selalu dekat dengan presiden, bukan seskap, tapi tim komunikasi untuk memperbaiki komunikasi publik yang kurang bagus. Karena itu kritik terhadap tim komunikasi presiden ini muncul karena banyak melihat ketidaksinkronan antara pesan presiden, respon kementerian, juga narasi resmi negara. Itu kok beda gitu, kok nggak ada gitu. Makanya mungkin tokoh seperti Kodari, Hasan Nasbi itu seringkali kemudian menjadi sorotan. Kerja lu apa nih kalau kayak begini? Masyarakat punya tafsir yang berbeda-beda. Jadi jangan terlalu lama.
mereka harus mampu, menurut saya tim komunikasi presiden mampu membangun sistem komunikasi yang disiplin, kemudian cepat dan mampu mengatasi dan mengantisipasi kontroversi yang terjadi di masyarakat. Jadi masalahnya mungkin bukan soal kapasitas belaka, kapasitas individu, melainkan bagaimana struktur komunikasi kekuasaan itu harus diperbaiki. Ada beberapa, Bung Indra, yang menurut saya perlu diperbaiki. Satu, mungkin juga karena penyebabnya presiden terlalu dominan secara personal, ya kan? Prabowo figur yang sangat kuat secara personal karena punya kemampuan bahasa asing yang cukup banyak. Inggris, Belanda, Jerman, Prancis cukup banyak. Nah, tim komunikasinya nggak kelihatan gitu bahwa misalnya dia punya penerjemah. Dulu Pak Harto cuma punya satu penerjemah, ya kan? Tapi dia mampu. Kalau kemana-mana penerjemahnya satu. Nah, ini mungkin karena presidennya mampu, lalu penerjemahnya enggak. Nah, harusnya penerjemah tetap ada untuk menjelaskan kepada publik. Ya, jadi kita sering melihat artinya tim komunikasi sering hanya sebagai pemadam kebakaran saja, bukan sebagai arsitek yang mengirim pesan kepada publik. Akibatnya apa? Mereka bekerja setelah kontroversi itu muncul, bukan mencegah kontroversi itu sejak awal. Harusnya sebelum ada kontroversi, dia jelaskan dulu, bukan jadi pemadam kebakaran. Yang kedua, menurut saya, tidak ada satu pusat narasi. Nah, pemerintah modern itu membutuhkan single narrative command. Jadi, komando yang memiliki satu suara, satu kata, satu kalimat. Artinya semua pejabat negara berbicara dalam arah pesan yang sama. Ini menteri-menteri beda antara, saya nggak usah sebutkan ya, nah, terutama di bidang-bidang ekonomi. Nah, kalau tidak satu suara, maka publik melihatnya pemerintah bingung dan tampak saling bertabrakan antara menteri satu dengan menteri yang lain. Nah, yang kedua menurut saya, gaya komunikasi lama masih dipakai. Sebagian elit Prabowo itu kan bagian dari elit komunikasinya Jokowi dulu kan. Nah, Jokowi kan cenderung agak berbeda dengan Prabowo. Hanya politik populis, narsistik. Nah, sehingga padahal komunikasi pemerintahan Prabowo tuh harusnya lebih hati-hati memperbaiki pola yang dulu dilakukan oleh Jokowi yang penuh dengan pencitraan. Pencitraan itu adalah kepalsuan. Kepalsuan itu tidak ada yang benar, gitu kan? Ya contohnya, ya Anda tahulah. Ya nggak ada kepalsuan itu yang bisa dibenarkan, dan itu nanti akan menimbulkan antipati publik. Dan satu lagi, politik loyalitasnya lebih dominan, Bung Indra. Jadi dalam politik Indonesia tuh loyalitas sering kemudian menentukan dibanding efektivitas komunikasi. Jadi yang penting loyal, tapi lupa komunikasinya jadi tidak efektif. Jadi figur tertentu oleh karena itu masih tetap dipakai dalam pemerintahan Prabowo, kendati sering blunder ucapan-ucapannya. Tapi yang penting punya kedekatan politik, yang penting dia punya latar belakang lembaga atau partai politik yang besar, sehingga walaupun dia blunder tetap dipertahankan. Nah, yang seperti ini menurut saya Prabowo memang menjaga lingkar kekuasaannya agar stabil begitu.
Yang juga menarik sekarang berbeda dengan Jokowi Iya. adalah Pak Prabowo ini kan punya banyak sekali orang yang duduk di pemerintahan itu sebagai fighter ya. Contoh ketika muncul kasus Saiful Muzani, ucapannya. Mm-mm. Yang bicara itu Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, Nusron Wahid. Ya, banyak sekali lah apa yang di dalam yang barang mungkin juga Fadlizon ya, saya nggak tahu, nggak lihat ya. Tapi artinya di dalam tubuh kabinet ini sendiri, sebetulnya kita melihat banyak sekali sosok yang memang mampu untuk memberikan sanggahan. Termasuk ketika kasus Amin Rais menyebut siapa Teddy ya sebagai gay ya, dalam tanda kutip, itu orang-orang ini muncul gitu sebagai shadow person kali ya, sebagai juru bicara tersembunyi. Apa ini yang terjadi sehingga Pak Prabowo begitu nyaman dengan ucapan monolognya itu? Ya menurut saya karena terlalu banyak publik melihatnya ini kok berlomba-lomba mencari panggung dalam tanda petik kok saling menjilat gitu kan. Harusnya nggak gitu. Udah satu aja, satu narasi, yang lain nggak usah bicara itu. Cukup sebenarnya, yaitu tadi, fokus siapa yang dituding, itu menjawab. Misalnya Seskap, ya udah Seskap yang menjawab, jangan yang lain gitu loh. Apakah yang lain lebih tahu tentang individu si Seskap ini? Yang lain malah dianggap, kau mencari panggung aja. Lagi-lagi kemudian menunjukkan bahwa tidak ada tim komunikasi presiden yang solid di sini. Harusnya kan cukup satu suara gitu. Dan itu risikonya tinggi sekali, terlalu banyak tokoh-tokoh ini gitu ya. Apalagi dianggap ya itu tadi, ingin menunjukkan loyalitas, ingin menunjukkan artinya bukan kemampuan, lagi-lagi ini loyal loh terhadap presiden. Tapi kalau salah, ya jangan ada yang dibenarkan gitu loh. Persoalan-persoalan itu menurut saya ketika dibawa ke ruang sipil yang demokratis, itu kan biasa aja. Artinya ada kritik terhadap sistem pemerintahan, sistem komunikasi di pemerintahan. Jangan dianggap sebagai niat untuk menghancurkan pemerintahan. Mungkin ya kalau saya mengkritik Teddy kan substantif, bukan bicara personality, nggak pernah mau masuk wilayah-wilayah seperti itu. Jadi faktor emosional yang menjawab persoalan-persoalan kritik terhadap presiden juga mestinya ditekan. Jangan nanti membawa presiden ke dalam suasana pidato yang mengikuti gendang dari para pembantunya itu. Apa sudah saatnya presiden menggunakan teks dalam pidatonya? Bisa ya, bisa tidak menurut saya. Karena gini ya, terutama untuk forum resmi, forum kenegaraan, itu kan ada isu-isu yang sensitif, Bung Indra. Sehingga ini menyangkut kebijakan strategis. Dia bukan berarti Presiden Prabowo harus kehilangan karakter komunikasinya ya. Justru ini sebuah tantangan bagi dia untuk menggabungkan antara spontanitas dengan disiplin pesan. Jadi tetap ada teks, tapi dia juga bisa improvisasi dari teks-teks itu. Presiden-presiden atau kepala negara, kepala pemerintahan lainnya juga di dunia banyak menggunakan teks pidato, Bung Indra. Jadi itu bukan sebuah tanda kelemahan, tapi itu adalah bentuk kehati-hatian di dalam politik, di dalam pidato politik. Nah, pidato tertulis setidak-tidaknya membantu menjaga presisi bahasa, gitu kan. Kemudian menghindari multitafsir. Sehingga kalau ada orang bertanya, nih buktinya loh, bukti pidato tertulisnya seperti ini. Juga memastikan konsistensi kebijakan pemerintah atau kebijakan negara, dan yang paling penting adalah mengurangi risiko blunder diplomatik maupun domestik di dalam negeri. Jadi Prabowo menurut saya
tetap bisa menyisipkan improvisasi di dalam pidato tertulisnya, dan supaya bisa dikontrol ketat juga oleh timnya. Pak, ini salah, jangan bicara yang ini. Harus ada digarisbawahi oleh tim penyusun pesan. Dulu misalnya pidato Presiden Soekarno, penulisnya Nyoto misalnya kan. Kemudian pidato Presiden Prabowo antara lain Yusril Iza Mahendra, orang yang mengerti di bidang-bidangnya, terutama hukum tata negara misalnya. Nah, ini siapa sekarang? Siapa pembuat pidato presiden? Harus ada tim pembuat pidatonya. Jadi komunikasi politik itu bukan sekadar bicara, tapi juga ada teks. Apalagi di era digital ini, komunikasi politik bukan lagi sebuah kemampuan bicara yang lantang, tetapi yang lebih penting adalah membangun rasa aman psikologi publik, terutama agar rakyat bisa mendengarkan pesan dari pemimpin dengan kepastian, dengan empati dan arah gitu. Misalnya sekarang muncul guru honorer akan dihapuskan, betul. Kan gitu. Ya kan menjadi pertanyaan, dihapuskan dia akan menjadi pegawai negeri atau tidak? Itu kan menjadi masalah, belum jelas. Sehingga publik juga membaca, oh berarti saya habis ini nggak bisa ngajar, berarti saya nggak dapat honor kan? Harus juga ada penjelasan. Mengapa guru honorer misal sebulan hanya dibayar 300.000, kemudian pencuci piring di program MBG 6 juta atau berapa? Itu kan harus ada penjelasan. Guru honorer itu dibayar oleh siapa? Pemda, Pemprov atau Pemkab. Itu kan sampai sekarang nggak ada penjelasan itu, sehingga pemerintah pusat selalu disalahkan. Yang begini aja tidak mampu dijelaskan oleh pemerintah pusat. Menurut saya ketika ekonomi masyarakat sulit, situasi global juga tidak stabil, ucapan presiden akan menjadi jangkar psikologi masyarakat. Begitu. Nah ini ya udah mau akhir nih Bang. Iya. Sekarang ada kasus film Pesta Babi ya, di mana film itu ketika ditonton dibubarkan. Misalnya di Mataram, Wakil Rektor Universitas Mataram sendiri yang datang membubarkan tontonan itu. Kemudian di Ternate, dan dimnya yang datang untuk membubarkan tontonan itu. Nah, dalam pikiran saya, mestinya ada otoritas pusat yang bicara apakah memang itu harus dibubarkan atau memang yang membubarkan yang harus menghentikan. Kan nggak ada komunikator. Iya, makanya itu juga ketika membaca judul memang sudah kontroversi. Kata babi itu di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, babi kan dianggap juga haram untuk dimakan. Kata babi aja juga mengandung kontroversi. Apakah harus pakai kata babi atau apa? Jadi si pembuat film itu juga harus belajar antropologi sosial budaya masyarakat. Bahwa judulnya itu bisa menimbulkan sensasi dan kontroversi. Jangan bicara keuntungan belaka. Dan pemerintah juga jangan terlalu reaktif. Harus ada penjelasan dari kedua belah pihak. Menurut saya duduk bersama aja, masing-masing menjelaskan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan. Saya sendiri belum bisa membaca detail apa sih masalahnya, karena belum ada penjelasan resmi dari kedua belah pihak untuk duduk bersama. Jadi dalam komunikasi politik itu bukan hanya kemampuan menerjemahkan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah komunikasi yang tenang, yang presisi, dan menenteramkan publik. Jadi jangan sampai juga tidak menenteramkan publik, seolah-olah ini diberangus gitu kan, tidak boleh. Nah, si pembuat ini juga harus membuat tenang. Ini kan seperti misalnya hampir sama, dilarang menjual daging babi di masyarakat tertentu. Itu kan kontroversi juga di Kota Medan. Itu harusnya dari awal sebelum menimbulkan kontroversi harus ada penjelasan dulu. Ini kalau enggak, kesannya baik pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi dan pusat
nanti dianggap mengadu domba. Ini problem komunikasi ini yang menurut saya harus diselesaikan segera, karena di dalam politik modern misalnya satu pernyataan itu dapat memperkuat negara atau melemahkan negara, tapi juga bisa sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu harus jelas juga ini, jangan nanti merembet kemana-mana gitu ya. Jadi itu harus ada penjelasan. Jadi tantangan terbesar pidato elit-elit kita juga kekuatan politiknya harus kuat, terutama mau menjaga stabilitas. Oke, pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Gimana dengan pola komunikasinya Wakil Presiden Gibran? Gaya komunikasi politik Gibran, menurut saya ini karakternya berbeda sekali dengan wapres-wapres kita yang sebelumnya, misalnya Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin, Tri Sutisno, dan lain-lain. Jika kita sederhanakan, maka gaya politiknya Gibran itu minimalis, digital, dan simbolik. Kenapa? Karena belum kuat secara naratif politik dan juga kepemimpinan politik. Saya melihat ciri utamanya komunikasinya pendek, ringkas, dan tidak ideologis. Gibran cenderung berbicara singkat, praktis, dan juga menghindari pernyataan panjang yang ideologis atau filosofis, karena kemampuan dia tidak ada di situ, Bung. Jadi sebenarnya ini gaya kelanjutan pada saat dia menjadi wali kota Solo. Jadi tetap ada kelebihannya, Bung. Jadi aman dia, aman secara politik, minim kontroversi verbal kan gitu ya, karena sedikit bicara dan cocok dengan kultur media sosial generasi muda. Singkat padat saja. Kelemahannya jelas, memberi kesan kurang negarawan, padahal dia wapres. Kemudian sulit membangun wibawa intelektual politik, tidak identik dengan intelektual kan dia. Kemudian publik kesulitan juga membaca visi besarnya Gibran. Visi dia apa sih gitu ya. Akibatnya banyak orang melihat Gibran lebih sebagai administrator muda daripada pemimpin politik nasional. Padahal wapres itu pemimpin politik nasional yang punya gagasan besar, harusnya kan begitu. Kedua, itu dia sangat bergantung pada media digital dan sosial. Jadi dia memahami pola konsumsi informatif generasi muda, misalnya supaya skincare gitu kan, lebih banyak kemudian memakai video pendek, ya vlog, YouTube, TikTok, dan interaksi informal dengan bahasa ringan. Masa anak sekolah jerawatan kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak ada kesan visi besar, bicara kenegarawan, filosofis, intelektual tuh nggak ada. Jadi cenderung juga menghindari dialog, Bung. Monolog aja, monolog di YouTube dijadikan medium komunikasi politik baru oleh Gibran. Jadi strategi Gibran ini dia ingin membangun komunikasi langsung dengan publik tanpa tergantung pada media mainstream. Media mainstream tuh nggak tertarik, Gibran kemana-mana nggak tertarik. Betul. Karena nggak dapat lead-nya, kan gitu. Jadi ada masalah formatnya monolog, terlalu satu arah. Kalau ada mahasiswa bertanya aja kan, pernah ada nggak bisa jawab, akhirnya di stop. Nggak boleh ada dialog dua arah. Jadi cuma dia ngomong, setelah itu bubar. Nggak boleh ada. Jadi memang kurang spontan dan terlalu skriptif gitu. Sudah ada jawaban-jawabannya gitu. Dan seringkali seperti mengisi konten branding aja, branding dirinya, bukan kepemimpinan politik. Jadi publik melihat hanya emosi politik dan juga dia berusaha menampilkan diri sebagai pembantu presiden yang aman juga. Dia bukan rivalnya
Presiden Prabowo ditugaskan kemana aja, oke gitu, Bung. Jadi positifnya dia ingin menunjukkan saya loyal loh kepada presiden dan tidak ada kesan matahari kembar seperti zamannya JK misalnya. Terus juga meredam tuduhan bahwa dia membawa agenda politik ke keluarganya sendiri, dan juga secara negatif kelemahannya tentu saja membuat wakil presiden ini hanya sebagai wapres yang pasif, sepasif-pasifnya. Begitu Bung Indra. Terima kasih Bang. Iya. Sobat Madilog, kenapa kita memerlukan presiden yang presisi ya dalam berkomunikasi? Tentu untuk menghadapi turbulensi komunikasi yang terjadi sekarang. Selain banyak sekali kanal-kanal di media sosial, kita juga melihat tiap hari ada kasus-kasus yang meledak. Bukan hanya di tingkat global, tapi juga di lokal gitu. Sehingga presiden yang presisi tentu menenangkan kita semua. Tapi presiden yang kesulitan membangun diksi-diksi yang sesuai dengan harapan kita, justru membangun kontroversi, akan menghadirkan fireback, ya, artinya serangan balik yang jauh lebih kuat. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dengan Bang Ginting. Terima kasih Bung Indra. Terima kasih.